Evangelista dan NPM 20423205 dari kelas 5G Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisis pendekatan, metode, strategi, model, dan teknik pada pengembangan pembelajaran IPS di SD. Langsung saja kita memasuki materi penjelasannya. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang menekankan pada langkah-langkah ilmiah, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Tujuannya agar siswa tidak hanya menerima informasi, tapi juga aktif mencari, menemukan, dan memahami konsep melalui proses berpikir ilmiah. Langkah-langkahnya yang pertama mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Contoh dalam pelajaran IPA, siswa mengamati pertumbuhan tanaman, mencatat data, membuat pertanyaan, lalu menyimpulkan faktor yang memengaruhi pertumbuhan. Project Based Learning, model pembelajaran berbasis proyek ini menekankan siswa untuk belajar melalui proyek nyata. Dalam PJBL, siswa ditantang memecahkan masalah, merancang, membuat produk, atau menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Model ini meningkatkan keterampilan kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Langkah-langkahnya: 1. Menentukan pertanyaan atau masalah dasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal pengerjaan. 4. Memonitor proses dan kemajuan. 5. Menilai hasil proyek. 6. Mengevaluasi pengalaman belajar. Deep learning dalam konteks pendidikan berarti proses belajar yang mendalam, bukan sekedar hafalan. Siswa didorong untuk memahami konsep secara menyeluruh, menghubungkannya dengan pengetahuan lain, serta mampu menerapkan dalam situasi baru. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tahan lama. Tujuannya agar pengetahuan tidak hanya tersimpan di ingatan jangka pendek, tetapi juga menjadi keterampilan hidup yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi. Ciri-ciri siswa memahami konsep secara menyeluruh, mampu menghubungkan konsep lama dengan konsep baru, dapat menerapkan dalam situasi baru, belajar lebih bermakna. Model pembelajaran IPS. Model pembelajaran adalah kumpulan pendekatan, strategi, dan metode yang terorganisasi untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model pembelajaran IPS di SD sebagai berikut. Yang pertama, model cooperative learning, menonjolkan kerjasama antar anggota kelompok yang beragam kemampuan. 2. Model inquiry, mengembangkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan. 3. Model role playing, menggunakan teknik bermain peran untuk menerapkan konsep sosial melalui simulasi situasi nyata. Yang terakhir, model portofolio, mengumpulkan berbagai karya siswa sebagai bukti pembelajaran yang dapat dianalisis untuk evaluasi. Pendekatan pembelajaran IPS. Pendekatan adalah sudut pandang atau kerangka berpikir yang mengarahkan proses pembelajaran, misalnya pendekatan tematik, lingkungan, konstruktivistik. Pendekatan pembelajaran IPS antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan tematik, integrasi materi IPS dengan tema tertentu agar pembelajaran lebih holistik. Yang kedua, pendekatan konstruktivistik, siswa aktif menemukan pengetahuan melalui pengalaman langsung dan refleksi. Yang terakhir, pendekatan lingkungan, menggunakan kondisi lingkungan sekitar untuk mengaitkan konteks pembelajaran. Strategi pembelajaran IPS di SD. Strategi adalah rencana menyeluruh yang mengatur langkah-langkah pembelajaran agar berjalan efektif. Strategi pembelajaran IPS diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ekspositoris, guru menyampaikan materi secara langsung. Yang kedua, diskusi kelompok, membagi siswa dalam kelompok kecil untuk berbagi gagasan dan memecahkan masalah. Yang terakhir, aktif knowledge sharing, siswa aktif saling bertukar informasi dan belajar bersama. Metode pembelajaran IPS di SD. Metode adalah cara konkret dalam pelaksanaan strategi pembelajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi. Ceramah, penyampaian materi oleh guru untuk menyampaikan informasi secara sistematis. Tanya jawab, mendorong interaksi dua arah untuk memperjelas materi. Simulasi, menirukan situasi nyata untuk pemahaman konsep sosial. Studi kasus, analisis kasus nyata yang relevan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Eksperimen, melakukan kegiatan praktis untuk memahami konsep. Yang terakhir, demonstrasi, menunjukkan proses atau fenomena secara langsung. Teknik pembelajaran IPS di SD. Teknik adalah cara spesifik melaksanakan metode, misalnya teknik tanya jawab pada diskusi, teknik penilaian portofolio.
Teknik pembelajaran IPS sebagai berikut. Yang pertama, pada metode diskusi digunakan untuk teknik tanya jawab untuk memperdalam pemahaman. 2. Pada metode portofolio, teknik penilaian berkelanjutan menguji perkembangan siswa melalui karya. 3. Teknik bermain peran membantu siswa mengalami dan memahami peran sosial secara langsung. Yang terakhir, teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data pada pembelajaran berbasis lingkungan. Jadi kesimpulan pada video pertemuan kali ini adalah pembelajaran IPS di SD memerlukan pemahaman mendalam tentang model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran memberikan kerangka terorganisasi untuk mencapai tujuan, sementara pendekatan menentukan cara pandang dalam proses belajar mengajar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.